Baik, kita mulai. Baik, Pak Anggit, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Risma lagi dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat. Bu Risma bagaimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah saya baik. Ini tadi habis selesai ngajar, Pak. Oh, Kalau gitu. jenengan bagaimana ini? Sudah selesai ngajarnya atau belum? Oh, sudah Bu tadi. Lagian kalau BK kan cuma 1 jam ngajar gitu. Tadi di kelas 5 ngajarnya. Jadi rada apa? Eh, rada padat gitu. Oh, gitu. Lancar ya, Pak, ya hari ini kegiatannya? Iya, ini bentar lagi mau IHT Bu. Oh ya, Gitu. Jadi anak-anak dipulangkan terlebih dahulu. oh gitu. Gitu. Jadi ada waktu untuk coaching sama Bu Risma. Oh iya, kebetulan ini eh, dengan kegiatan kita, coaching, apakah ada yang mau kita bahas Oh, dengan kegiatan yang Pak Anggit lakukan akhir-akhir ini? oh ada Bu. Jadi eh, jadi sebenarnya besok itu saya kan mau masuk kelas Bu. Tetapi Iya. saya terkendala, ya kurang pede sih sebenarnya Bu. Oh gitu. Apakah metode yang saya ajarkan nanti akan berhasil ke siswa atau enggak, seperti itu. Jadi Oh pengen iya. sharing dengan Bu Risma. Ya, kira-kira eh, kendalanya apa, Pak? Apa kok bisa kurang kurang pede itu eh, Ya, apa sebabnya? Kayaknya Pak Anggit kan sudah ahli di bidangnya gitu loh. cuma perasaan Bu Risma saja itu, Bu. Jadi ya sebetulnya karena yang pertama memang tuntutan dari kurikulum ya Bu ya. Karena kebetulan kan kita itu di lingkupan SMA 1, kemudian nama besar sekolah juga ya Bu. Ya, Dan nama besar betul. juga salah satu faktor Ya, sekolah favorit. saya itu rada tertekan ya, ditambah lagi motivasi belajar anak yang semakin kesini semakin menurun, dilihat dari tingkat hasil ujian tulis berbasis tesnya di UTBK-nya itu kok semakin tahun semakin kesini semakin turun. Oh Dan gitu. juga yang saya harapkan itu untuk tahun 2024 nggih, itu mengalami peningkatan. Oh, berarti ada kendala di ini ya, Pak ya. Ada beban dari Pak Anggit untuk hasil UTBK anak-anak ini ya, Pak ya. Iya, ya Nah, itu yang oke. mendasari bahwa eh, saya itu agak kurang pede gitu loh Bu. Ya, Kurang pede kalau ngelihat wajah-wajah anak-anak sekarang itu kok kalau tak tanya itu kok nggak tahu gitu loh. ya, Tak tanya mau anak-anak. kemana nggak tahu Pak, lo punya gambaran apa enggak lah, terus selama ini ngapain, ya gini-gini aja Bu. Nggak ngapa-ngapain lah, orang tuanya udah konsultasi belum sama orang tua nggak pernah menanyakan lah, itu yang membuat waduh, di samping eh, apa kurikulum menghendaki supaya tahun besok harus lebih baik daripada tahun saat ini. Ya, Kemudian dari segi karena untuk bisa masuk ke perguruan tinggi apalagi jalur prestasi itu kan ranking sekolah diutamakan Bu, salah satunya ya, Pak. ya, Kebetulan kan sekolahan kita itu untuk ranking nasional itu masih 100 besar, ya, 93. ya Kemudian benar SMA satu. kalau untuk yang Jawa Tengah itu rada turun. Sekarang tahun 2020 itu 2021, 2022 itu sekolahan kita kan ranking
sekitar ranking 9 lah, sekarang ranking 11. Ya, berarti kan Oh gitu. ada Berarti ada banyak penurunan itu ya Pak ya? dan itu sangat mempengaruhi dari siswa yang akan masuk ke perguruan tinggi, Bu. Iya. Oh, berarti kan intinya kan eh, ada beban. Bagaimana caranya biar hasil UTBK anak-anak ini meningkat gitu ya Pak ya? Hmm, Nah, eh, oke. berarti Kira-kira hmm, kira-kira ini Pak Anggit punya apa rencana atau metode apa yang tadi kan sepertinya ingin dipakai atau digunakan, tapi kayaknya kurang pede itu apa Pak? iya, Tadi Pak. ini sih kadang-kadang kita, apalagi saya sebagai guru BK itu hanya 45 menit ya Bu. Kadang-kadang Ya, baru menjelaskan separuh aja udah bel masuk, belum lagi anak-anak itu kalau apalagi kids saya kan masuk jam BK itu kan meminta jam ke guru mapel, ya, ya kan? betul. Jadi kadang-kadang rada telat guru mapelnya, kemudian Ya, anak-anak juga fokusnya ke ulangan-ulangan yang mapel-mapel penting, pas lagi BK malah buat ya kadang-kadang saya kan keliling ya, keliling ya. tak tak kira itu lagi mendengarkan BK, malah lagi ngerjain fisika, matematika gitu loh. Oh, iya. Jadi, aduh ini kalau misalkan besok itu kok, saya kan besok rencananya mau eh, masuk kelas Ya, masuk kelas. itu mengambil tema itu sukses masuk ke perguruan tinggi Bu. Oh gitu. Berarti kelas 12 ya Pak ya? Nah, kelas 12 itu Bu. Jadi harapan saya sih dengan masuk ke kelas tersebut dengan memberikan informasi terkait dengan syarat-syaratnya, Ya, kemudian melalui metodenya, kemudian menggunakan cara-cara yang mengasihkan ke anak, minimal anak itu bisa terpusat ke saya gitu loh, bukan ke ya, map lain itu. Gitu sih betul. rencananya saya. Ya. Terus Eh, kira-kira itu kan berarti kiatnya ingin memberikan kiat-kiat ke anak untuk masuk perguruan tinggi itu kan bagaimana gitu ya. Terus pengen dibuat menyenangkan seperti itu kan Pak. ya, Rencana selanjutnya dari kegiatan itu mau diapakan itu Pak? ya. Apa namanya? Anak-anak mau Eh, dibuat seperti apa kegiatannya di kelas Oke, nanti? berarti prosesnya ya Bu ya. Iya, di kelas nanti mau Oh ya, bagaimana itu? gambaran, gambaran saya sih nanti anak-anak itu sebelum menginjak ke kegiatan inti, anak-anak pasti akan saya berikan tujuan umumnya dulu. Ya, Minimal anak itu memahami apa yang menjadi tujuan saya di pelajaran tersebut. Kemudian yang kedua untuk anak itu bisa fokus ke saya, nggak fokus ke mapel lain, itu saya mengadakan ice breaking Bu. iya, Ice breaking ke anak tujuannya untuk supaya anak itu bisa fokus ke pelajaran saya, kemudian merasa nyaman ke iya, pelajaran saya, dan ice breaking itu juga eh, arahnya arah ke masuk ke perguruan tinggi gitu. oh Kayak gitu. misalkan nanti anak itu diminta manfaatnya melakukan ice breaking itu apa gitu, terkait dengan kekompakan, motivasi, arah tujuan kayak gitu. Setelah itu kegiatan inti yaitu saya memberikan link Iya, video, kemudian eh, kayak semacam gambar, tetapi saya pisah-pisah gitu loh Bu. Tak iya, gutang, iya. tak gunting-gunting itu Oh, Bu. puzzle apa ya Pak ya? Tak bikin Iya, puzzle. Nanti iya, anak itu kan dibikin kelompok tuh. iya, Bikin kelompok, anak silakan memilih eh, media yang mereka sukai seperti itu. Kalau pengennya cerita ya nanti suruh browsing gitu loh Bu. Gitu iya. nanti
saya anak-anak mengerjakan tugas yang saya berikan sesuai dengan minat gaya belajarnya terkait dengan link video, kemudian puzzle ya sesuai dengan kampus dan jurusan. Nanti di dalam tugas itu ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Kemudian nanti anak itu saya suruh presentasi seperti itu, Bu. Iya, Pak. Terus Bagus itu, sudah berdiferensiasi berarti ya, Pak ya? Ya, sesuai minatnya anak-anak kan berarti. Ya sebisa mungkin ya berdiferensiasi, Bu ya. Mudah-mudahan sih cukup waktunya ya Bu. Kalau nggak cukup ya paling nanti ada 2 pertemuan untuk selanjutnya gitu. Untuk untuk pertemuan selanjutnya mungkin hasil karya anak itu. Iya. Karena nanti tugas anak saya suruh untuk membuat mind map. Bentuknya mind map. Mau bikin drama kayak video film kayak kan per kelompok tuh tugasnya. Mau bikin karikatur, yang penting arah karir gitu. Oh gitu. Berarti itu hasil akhirnya nanti anak-anak pengen kemana dibentuk mind map ya Pak ya? Ya, nanti kan dari hasil produk tersebut anak-anak nanti akan menjelaskan di pertemuan selanjutnya. Oh iya, presentasi ya Pak ya. Anak-anak itu memilih bentuknya karikatur atau memilih video atau bentuknya film, itu anak supaya menjelaskan kenapa kok mereka itu memilih membuat film, kemudian alurnya seperti apa, terus motivasinya seperti apa, dan komitmennya gimana anak itu gitu. Itu rencana saya. Ya. Sudah bagus kok Pak rencananya. Kalau selanjutnya setelah anak-anak membuat hasilnya jadi terus mind mapnya kan sudah jadi nih macam-macam, misalnya ada yang buat poster, ada yang buat karikatur, macam-macam. Nanti rencananya mau diapakan lagi sama Pak Anggit itu hasil karyanya anak-anak? Oke, kebetulan saya kan di Humas ya Bu ya. Iya. Jadi hasil dari kan banyak tuh, saya kan menangani 6 kelas 3-nya Bu. Iya. Dari beberapa hasil karya siswa itu nanti dipilih yang terbaik. Nanti yang terbaik itu saya kalau misalkan poster saya bikin saya kasih figura, nanti akan dipampang di kelas gitu Bu. Oh iya. Di lingkungan sekolah gitu. Kan ibaratnya mungkin ada pesan motivasinya seperti itu. Kalau film atau hasilnya film atau video nanti saya minta bantuan bidang IT untuk diupload di Instagram atau YouTube channel sekolah. Itu salah satu bentuk apresiasi kita untuk anak-anak seperti itu. Dan saya harapkan sih anak-anak bisa secara tidak langsung ya Bu ya, karena hasil karya mereka kan dihargai oleh guru sama sekolah. Jadi mungkin lebih termotivasi seperti itu. Oh gitu. Oh iya Pak, sedikit ini ya Pak ya, apa namanya? Jadi ingat pengalaman saya. Oh iya Bu. Pengalaman saya kan, saya termasuk alumni dari SMA 1 gitu ya. Jadi dulu pun juga saya merasa mungkin mengalami apa yang dialami anak-anak ini, bingung mau milih jurusan Pak. Jadi ya kalau dulu kan BK hanya mengarahkan penjurusan ini, kamu masuknya IPA, kamu IPS, kamu bahasa, nanti cocoknya ambil jurusan yang ini gitu ya Pak ya. Tapi kadang kita itu ketika tadi seperti Pak Anggit bilang, ada muridnya yang cerita kalau lah orang tua tidak bilang apa-apa gitu ya. Jadi anaknya juga bingung kan tadi. Ya, itu pun saya mengalami hal seperti itu ketika saya mau memilih jurusan untuk kuliah. Itu orang tua kan juga tidak menyampaikan apa-apa. Yang penting sesuai
keinginan saya nanti lolosnya masuknya tes di mana gitu. Dan pada akhirnya ya saya berusaha sendiri mencari kira-kira mana yang bisa masuk. Saya pengennya ke kedokteran, tapi malah akhirnya bisanya lolos di bahasa Inggris waktu itu malah tidak sesuai minat saya gitu loh. Jadi kan Oh, ya mungkin kalau misalnya dulu orang tua mendukung, oh masuk ke kedokteran gigi, nanti jalurnya lewat seperti ini, nanti seperti ini. Ya insya Allah mungkin eh, saya bisa mencapai impian saya karena ada dukungan orang tua itu, Pak. Nah, itu pengalaman iya. saya. Iya Bu, betul sekali. Sekarang itu saya kadang-kadang misalkan konseling dengan anak ya, misalkan anak ini sudah mulai minta konsultasi Bu anak-anak itu Iya, permasalahannya hampir sama dengan yang dialami Bu Risma dulu. Kadang-kadang orang tua itu ada juga yang ya udah pasrah saja ya sama anak ya. Mungkin iya, karena saking percayanya dengan anak sehingga orang tua itu enggan untuk mengkomunikasikan masa depan anak tersebut ya. Tetapi ada juga yang terlalu perhatian Bu. Lah terlalu perhatiannya orang tuanya itu malahan menyuruh anaknya itu supaya masuk ke jurusan atau PTN yang diinginkan orang tua. Padahal oh, dari segi anak itu tidak sesuai dengan potensi atau bakat minatnya. Nah, iya, tak iya, tanya kok, loh kalau nggak sesuai, kok membuat kamu kok merasa nggak sesuai itu kenapa Mbak? Ya karena nilai saya nggak seperti ini Pak. Saya itu nilainya bagus di fisikanya, bukan di kimianya sama oh biologi. iya, Kalau direalistiskan kan apalagi masuk ke SNBP yang berbasis prestasi itu kan iya, nilai mapel itu sangat menentukan juga. Lah kalau betul. orang tua saya itu pengennya saya masuk di kedokteran, lah jurusan mapel nilai yang paling bagus saya itu fisika Pak. Kalau kedokteran kan yang saya tahu adalah kimia dan juga biologi. Oh ya seperti itu. Terus langsung tak tanya, lah nanti bagaimana caranya kamu untuk mengomunikasikan ke orang tua agar orang tua itu paham terhadap apa yang kamu inginkan. Wah, kadang-kadang saya nggak berani, Pak. Gitu. Oh ya, nah itu pengalaman saya juga itu, Pak. Saya itu dulu ini karena SMA 1 merupakan dulu sekolah saya gitu ya. Iya. Jadi ini dulu ketika penjurusan masuk kelas 2 saya itu nilainya sebenarnya lebih bagus di bahasa, Pak. Bahasa Jerman Hmm. dan bahasa Mhm. Inggris itu nilainya mungkin eh, lebih di atas rata-rata daripada nilai IPA saya. Tapi karena orang Oh, tua memberi saran untuk mengambil IPA, mengambil IPA, kemudian akhirnya saya ambil di IPA-nya. Nah, kebetulan memang karena saya inginnya dulu memang sudah cita-cita pengen masuk di kedokteran gigi gitu ya Pak ya. iya. Tapi terus eh, akhirnya ya saya terus memilih IPA-nya. Cuma Mhm. pada akhirnya memang tetap tetap nilai saya yang sebenarnya lebih tinggi di bahasa. Nah, itu mungkin karena dulu kurang motivasi dan kurang ini apa komunikasi dengan orang tua dan sekolah ya, Pak ya. Jadi Iya, iya. orang tua, sekolah dan anak itu mungkin Eh, kurang sejalan gitu ya. iya, heeh. Nah, itu Iya. mungkin bisa jadi masukan untuk Pak Anggit nanti gimana setelah Oh iya, anak-anak iya. sudah membuat mind map itu nanti kalau Oh ada iya. anaknya yang takut mau komunikasi ke orang tua bisa sekolah Oh bisa iya. menjadi Oh iya. apa Iya, Bu. jembatan gitu ya Pak ya. Heeh. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ini saran dan masukan yang sangat bagus buat saya sendiri, terutama dari segi kolaborasi dengan orang tua ya. Makanya saya juga punya pandangan atau punya rencana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Mungkin saya akan konsultasi dengan orang tuanya ya, berbicara terkait dengan anaknya itu inginnya kemana, Iya, nanti memberikan penguatan, kemudian iya, penyadaran mungkin ya. Kadang-kadang betul. orang tua juga, ya kan orang tua Iya, itu kadang-kadang taunya hanya apa yang mereka tahu ya.
Mungkin karena informasi lingkungan sekitar bisa Iya, jadi, ya kan, yang bisa mempengaruhi pola pikir orang tua. Tapi belum tentu apa yang dipikirkan orang tua itu sama dengan keadaan yang dipikirkan anak. Ya. iya, Nanti mungkin saya bisa memediasi, saya iya, bisa kolaborasi dengan orang tua pengennya seperti ini, anak juga pengennya seperti ini, nanti saya di tengah-tengahnya itu bisa memberikan iya, pemahaman mudah-mudahan kepada orang tua dan juga anak. Dan itu pun PR buat saya sendiri, Bu, karena kadang-kadang anak itu belum bisa memahami atau mengenali dirinya sendiri, Bu, kayak terkait penjurusan itu. Kadang-kadang anak itu ngambilnya kampus favorit, jurusan favorit, tetapi tidak tahu kemampuannya, dia bagusnya di bidang apa seperti itu. Mungkin karena teman juga bisa ya, Bu. iya, betul Pak. Biasanya juga pengaruh lingkungan Yang itu kan. karena sahabatan ya, Bu ya. Iya, Sahabat akhirnya nggak mau pisah, karena kalau sahabatnya di bahasa padahal dia pinternya di IPA, malahan masuk di bahasa. Kayak tahun kemarin itu banyak yang linjur itu, Bu, makanya banyak yang nggak lolos. oh gitu. Anak IPA masuknya ke ekonomi, ke akuntansi, padahal di linjur itu di SNBP itu tidak diperbolehkan sama sekali, dan pilihan dua pun tidak diperbolehkan seperti itu. Ya, oke Pak. Sepertinya idenya bagus ya. Semoga nanti di pertemuan pembelajarannya Pak Anggit yang akan melaksanakan kegiatan ini semoga berhasil ya Pak ya. Dan Amin, nanti amin, amin, Bu. Terima rencananya kasih, yang Bu. ingin berkolaborasi dengan orang tua itu berhasil dan tujuan yang utamanya tadi nilai UTBK-nya anak-anak bisa meningkat dan Oke, bisa memperbaiki memper ranking ya, Bu. ya memperbaiki rankingnya begitu Pak. Oke, oke. Ya, terima kasih Bu Risma sudah berkenan mengcoaching saya, dan mudah-mudahan dari pertemuan kita melalui virtual gitu, dan juga saran dari Bu Risma, dan saya juga memiliki pandangan terkait dengan alternatif-alternatif yang bisa saya lakukan di kelas, juga sangat membantu saya ya, karena sebelum coaching ini saya apa ya, nggak punya bahan lagi itu loh, Bu, kayak Iya, misalkan lagu mau ragu-ragu apa bisa ya dijalankan ragu-ragu apa ya Pak ya enggak tadi ya. gitu loh. Tapi karena dengan arahan Bu Risma, saya insya Allah yakin ya, mudah-mudahan sukses untuk masuk ke Iya kelasnya, Pak, dan semoga anak-anak nanti sukses kondisi ya Pak ya tergantung, masuk ke kelasnya. kadang-kadang tergantung itu, Bu, tergantung jurusannya. Jurusan Oke, IPA itu biasanya aman ya, IPS itu IPS Walayu ya angel ya walau cacah gitu. Kalau nggak iya tak karakternya ingetin, beda ya Pak ya. beda banget, Bu. Kalau anak IPA dia ya siap, oke Pak itu, dan Iya, paham kalau tak bilang, kalau tak minta refleksi pasti paham. Kalau IPS Jepang we Pak, Jepang, Korea rata-rata pengen kerja itu. Ya, iya. Ya Pak, semoga sukses ya nanti. Ditunggu ngobrol-ngobrolnya lagi di oke, ya kesempatan terima berikutnya. kasih Bu Risma. Oke.